Halo teman-teman, ini merupakan channel pertama saya. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara men-setting mikrotik RB5 mikrotik RB750 Gear 3 di setting sebagai manajemen hotspot maupun PPOE. Untuk sumber internet yang digunakan, saya menggunakan menggunakan modem Orbit sebagai sumber internet. Pertama-tama hal yang dilakukan adalah kita pergi ke menu Winbox dulu. Kemudian kita untuk login pertama mikrotik, kita loginnya menggunakan MAC address. Kita klik MAC address, kita login, terus kita exit dulu. Ini pertama hal yang dilakukan sebelum men-setting mikrotik ini adalah kita buat dulu nama interface-nya. Untuk topologinya sendiri kita menggunakan modem Orbit sebagai sumber internet, yaitu Ether 1 sebagai jalur masuknya internet, ISP, sedangkan untuk jalur keluarnya kita menggunakan Ether 3 hotspot plus PPOE. Kita apply OK. Setelah kita mengubah nama interface-nya, sekarang kita tentukan alamat IP-nya. Pertama kita tentukan alamat IP dari ISP-nya dulu atau Ether 1-nya. Kita klik tanda plus. Untuk modem saya sendiri, untuk ISP-nya untuk dari Orbit 192.168.8. Kalian harus bedakan, jangan pakai 1, bisa 5 dan sebagainya. Untuk ini saya pakai 5 aja, /24. Nanti tergantung modem ISP kalian masing-masing. Kalau saya menggunakan Orbit, untuk gininya, untuk alamat IP-nya sendiri 192.168.8.5/2024. Kita apply OK. Sekarang kita buat address listnya untuk kita gunakan sebagai hotspot. Untuk Ether 3 nya kita menggunakan 10.20.1/23. kita klik apply OK. Setelah kita buat addressnya, sekarang kita buat dulu routernya supaya mikrotik ini bisa terhubung ke sumber internet. Kita cari menu IV, setelah itu kita cari menu routers. Di routers kita klik tanda plus. Setelah itu di gateway kita masukkan gateway router ISP kalian masing-masing. Contohnya saya 192.168.8.1. kita klik apply OK. Kalau sudah hijau berarti sudah terhubung ke sumber internet. Pertama coba kita tes terlebih dahulu apakah sudah memang mikrotik ini sudah terhubung ke sumber internet. Kita coba ping dulu, tools ping. Kita ping ke Google, DNS Google 8.8.8.8. kita start. Untuk mikrotiknya sini sudah bisa terhubung ke internet. Setelah itu kita buat dulu password usernya. Untuk password user sendiri kalian bisa tinggal tambahkan password aja, atau kita bisa buat baru. Saya akan buat baru aja biar gampang. Untuk nama sendiri saya pakai nama saya, anggap Pandi.
Untuk grupnya kita full. Untuk passwordnya sebagai contoh saya biar gampang aja 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1. Kita apply, oke. Untuk user ininya sudah bisa terbuat. Sekarang kita setting di bagian DNS nya. Kita klik IP, cari menu DNS. Untuk ini kita pakai DNS dari Google aja biar gampang. 8.8.8.8. Setelah lagi satu DNS keduanya 8.8.4.4. Ingat jangan lupa kita centang allow remote request. Kita apply, oke. Setelah itu kita ganti nama mikrotik-nya biar kita gampang mengingatnya. Kita cari menu identity, kita ubah namanya. Contoh saya ubah nama mikrotiknya Dharma Media. Ini bisa disesuaikan dengan nama kalian masing-masing, oke. Setelah itu kita setting di bagian hotspotnya supaya kita bisa gunakan mikro ini sebagai voucheran, oke. Kita cari menu IP dan cari menu hotspot. Di hotspot kita klik menu servers. Di server kita klik menu hotspot setup. Setelah itu kita tentukan jalur hotspot yang kita inginkan. Seperti tadi kan sudah dibuatkan IP sama namanya itu Ether 3 hotspot PPW. Kita klik Ether 3, kita next. Untuk local address of networknya kan sudah sesuai dengan apa yang kita buat tadi, 10.10.20.1/923. Untuk gininya kita centang masquerade network, oke. Kita klik next. Untuk address poolnya kita biarkan apa adanya, klik next. Untuk sertifikatnya kita none aja, klik next. Untuk IP address to SMTP servernya kita next. Untuk DNS servernya kan sudah sesuai dengan apa yang kita buat tadi, server Google, kita next. Untuk DNS nya sendiri kita bisa sesuaikan dengan nama hotspot yang kita akan buat. Contohnya saya dharmamedia.net. Ini bisa disesuaikan dengan punya kalian masing-masing. Kita next. Untuk passwordnya kita biarkan aja admin, dan saya pakai biar gampang 1 untuk passwordnya 2344431. Nanti ini bisa digunakan sebagai login voucheran, oke. Kita next. Oke, setelah itu kita jangan lupa kembali ke menu servers. Kita cari hotspot 1 ini, kita klik. Untuk address per MAC-nya kita isi angka 1 aja, kita play, oke. Setelah itu kita setting di bagian server profile. Untuk di sini kita klik HS Pro 1-nya, kita klik. Untuk generalnya kita apa adanya, jangan diubah. Untuk the login kita buat di http dan MacBook, dan ini di unchecklist. Kita apply, oke. Mestinya mikrotik ini sudah bisa digunakan sebagai voucheran, oke. Sebelum itu saya coba mau restart mikrotiknya terlebih dahulu. Kita klik sistem di reboot. Kita tunggu agar MAC address-nya muncul.
tinggal tunggu muncul dulu MAC addressnya. Setelah itu baru kita login kembali. Oke, untuk MAC addressnya sudah muncul. Ini sudah sesuai dengan IP address yang kita buat tadi. Kita login menggunakan user yang tadi sudah kita buat, yaitu user yang pertama kita buat tadi, seperti yang saya buat itu tadi, Pandey. Untuk passwordnya sendiri 12344321, sesuai dengan apa yang kalian buat pertama tadi. Kita connect. Oke. Agar terlimit hotspotnya, kita masuk dulu ke menu hotspot untuk membuat user profile atau user. Kita buat dulu user profile-nya dengan cara kita pergi ke IP hotspot, kita buat user terlebih dahulu, user profile-nya. Contohnya saya mau limit pelanggan hotspotnya, saya anggap aja 3 Mbps. Untuk seriusnya saya kasih satu aja, satu user satu pelanggan. Untuk rate limitnya kita sesuai paketnya 3 mega untuk upload dan downloadnya. Kita klik apply, oke. Untuk user profile sudah dibuat, sekarang kita buat usernya. Kita klik tanda plus. Di user kita klik tanda plus. Anggap namanya saya contohkan Pandey. Untuk passwordnya 12344321. Untuk user profile 3 Mbps. Kita apply, oke. Kalau misalkan di bagian user login hotspotnya tidak muncul, kita bisa coba ketik manual IP-nya. Oke. Yang kita tadi buat 10.10.10.20.1. Ini kan sudah sesuai dengan nama yang kalian tadi buat user loginnya. Kita masukkan aja user yang tadi kita buat, Pandey. Untuk passwordnya tadi 12344321. Mestinya komputer ini sudah bisa menggunakan internet sesuai dengan paket yang kita buat. Coba kita ke queues. Untuk usernya sendiri, Pandey sudah terlimit 3M plus 3M. Coba kita mau coba dulu apakah benar sudah terlimit atau belum. Kita coba speed test. Coba speed test apakah usernya sudah terlimit. Kita tunggu aja. Ya, untuk downloadnya sudah terlimit 3 Mbps-an. Coba sekarang uploadnya. Ini sudah sesuai dengan paket 3 Mbps. 3 Mbps. Sekarang untuk uploadnya sudah benar 3 Mbps. Baik, sekian itu saja video dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon bantu support dan subscribe channel saya supaya bisa lebih berkembang dan
saya bisa lebih semangat membagikan ilmu saya. Baik, terima kasih.